Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mengakses mikrotik. Untuk memulai konfigurasi, kita harus masuk ke perangkat mikrotik yang kita terlebih dahulu masuk ke dalam perangkat mikrotik ini. Disebut dengan SSH. Terdapat beberapa metode dalam mengakses mikrotik, yaitu dengan Winbox, Webpick, Telnet, dan SSH. Nah, kita akan belajar dengan mode Winbox ya. Kita sudah memasuki ke Winbox ya, seperti gambar di samping ini. Kita sudah memasuki. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang memberi nama router dengan GUI, yaitu dengan masuk ke sistem, lalu kita ke identity, lalu kita ganti ya dari RB Juber menjadi RB Pakih ya, RB Pakih, lalu apply. Oke, ada terjadi kesalahan, kita ulang lagi. Awalnya RB Juber, jadi kita ganti jadi RB Pakih, lalu kita lalu di sini namanya berubah menjadi RB Pakih. Nah, setelah itu dengan cara CLI command line interface, itu kita masuk ke terminal, lalu kita klik sistem identity, set name, RB nya kita ubah jadi RB Brian ya. Kalau kita enter, lalu di sini pun berubah menjadi RB Brian, jadi RB Brian ya. Seperti itu dengan cara command line. Lalu kita melihat resource dan lisensi mikrotik. Kita langsung saja praktik. Untuk melihat informasi resource menggunakan GUI, pergi ke menu sistem, lalu kita ke resource, dan di sini kita sudah melihat ya. Lalu kita menggunakan cara, sedangkan untuk melihat lisensi mikrotik itu dengan ke sistem, lalu ya, ke sistem, belum ada di file list, maka masukkan file export dengan break, lalu kita klik lisensi ini, lalu di sini saja. Lalu kita dengan cara CLI, yaitu dengan terminal, dengan cara masuk ke new terminal, lalu kita klik seperti biasa sistem resource print, lalu enter. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita langsung saja melihat lisensinya. Sistem di lisensi print, lalu kita klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah dengan cara CLI atau command line interface, dan lab keempat kita akan belajar melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya. Fitur-fitur mikrotik pada router bisa kita lihat dengan melihat page cache. Setiap page cache mewakili sebuah fitur yang terdapat pada router. Langsung aja kita belajar bagaimana melihat fitur-fitur pada mikrotik, yaitu kita langsung ke sistem, lalu kita ke page, lalu di sini sudah ada ya, seperti itulah. Lalu dengan cara CLI, yaitu kita dan seperti biasa sistem page, lalu print, setelah itu enter. Nah, seperti ini. Enable dan mendisable. Kita contohnya mengenable suatu sistem, yaitu kita masuk sistem, lalu kita ke page keys lagi, lalu di sini kita contohnya kita akan mendisable yang kita mengenable dulu, lalu kita klik MPLS, lalu enable. Jika opsi dipilih, maka kita bisa transfer dengan klik. Di sini kita akan that's schedule for enable.
Jadi ini sudah ke disable terlebih dahulu ya guys. Lalu kita cara meribut atau jika sudah demikian maka restart router dengan cara membuka sistem. Setelah itu klik reboot kita sistem, lalu ke reboot, lalu kita klik saja yes, lalu ya seperti itu. Tapi saya tidak melakukannya karena teman-teman saya sedang menggunakan mikrotik ini juga. Lalu setelah itu cara untuk mendisable-nya itu dengan mendisable dengan cara komen CLI, yaitu dengan seperti biasa sistem page lalu print lalu enter. Setelah itu kita ketika ingin mendisable-nya itu seperti hampir sama, yaitu sistem page lalu disable contohnya ini MPLS nomor 5, baru kita klik 5 lalu enter. Solusinya adalah harus mereset seperti yang saya bilang. Setelah itu kita seperti biasa melihat lagi sistem untuk melihat apakah dia ke disable atau tidak. Berangka-langkahnya di sini. Seperti pastikan dokter sedang berada dalam kondisi mati. Tidak turun. Lalu di sini sumber daya MPL langsung tidak ada kata schedule for disable karena kita sudah tadi sudah kan berbeda, tadi kita sudah menenable-nya, sekarang sudah kita disable lagi, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan belajar mengenable itu ya seperti tadi. Kita kembali lagi ya, seperti ketika di sini kita bisa kita keluar dulu ya, ada gangguan dulu sedikit atau 10 untuk melakukan rebut. Setelah itu cara enable yaitu dengan ke sistem seperti biasa kita sudah masuk ya guys. Begitu kita ingin ini contohnya DHCP, baru kita enable, lalu kita kata-kata yang disable di sini sudah hilang. Lalu setelah itu klik yang ini lalu enable ya seperti itu, seperti gambar di samping. Tidak bisa booting, lalu ada update versi dengan cara new terminal ya seperti biasa. Melakukan install maka sistem menggunakan softwarenya terlebih dahulu. Sistem basket lalu print, lalu di sini dan di sini download software kita tadi apa yang DHCP ya DHCP yang 8. Terus kita sudah disable, lalu kita coba disable-nya sistem basket di enable-nya enable berarti yang DHCP itu nomor 8, baru kita klik nomor 8 lalu kita klik, lalu kita buka software cek lagi, dan yang terakhir klik networking isi Lexis dan di sini DHCP kita sudah di enable ya. Lalu isi kolom setelah itu dengan menggunakan IP gateway yang tadi kita manajemen user login. Mari kita lanjut. Di sini Mikrotik User Manager digunakan untuk mengatur hak akses bagi pengguna yang ingin melihat dan memodifikasi konfigurasi Mikrotik. Mikrotik menyediakan pengaturan user serta profil hak akses. Secara default, Mikrotik menyediakan 3 profil, yaitu pull, write, dan read. Kita langsung saja masuk ke sistem, lalu kita klik user. Di sini kita akan membuat user ya. Contoh namanya tuh Rehan. Nah, di sini kita 3 pilihan kan. Full berarti memiliki hak penuh konfigurasi router, dapat menambah, mengatur, serta menghapus semua akun user pada router. Baru yang read untuk
yaitu read tidak memiliki hak konfigurasi pada router, hanya bisa melihat konfigurasi yang terdapat pada router dengan melakukan fungsi monitoring. Lalu yang terakhir yaitu write adalah memiliki hak penuh konfigurasi router namun tidak dapat mengatur akun user lain. Ya kita langsung aja. Jadi kita membuat user di sini untuk full ya, biar kita bisa memiliki hak penuh konfigurasi. Lalu fly oke, ininya read ininya full ya guys. Kita pilih full lalu fly lalu oke. Dan di sini pun muncul Rehan. Ya seperti itulah. Nah, setelah itu menghubungkan host ke internet itu kita lewat saja, karena di sini kita hanya praktek sendiri ya. Seharusnya ini tuh berdua ya, soalnya kita menghubungkan dengan router lain, jadi kita tidak bisa ininya praktek. Lalu kita di lab ke-8 itu NTP, Network Time Protocol. Network Time Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pengsinkronan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada jaringan LAN, local area network, maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer. Seringkali agar perangkat-perangkat pada sebuah jaringan bisa terhubung, maka waktu pada perangkat tersebut harus sesuai satu sama lain. Pertama-tama kita buka sistem, lalu kita ke NTV SN. Kita salah masuk ya guys, ke sistem lalu ke NTV client, tapi di sini tidak ada ya guys. Berarti kita lewat saja ya guys, karena di sininya sudah tidak ada. Jadi kita langsung aja ke yang ininya sistem clock lalu time-nya ya seperti ini, lalu oke saja. Setelah itu kita menyimpan konfigurasi kita. Lalu lebih selanjutnya kita akan belajar menyimpan konfigurasi dengan backup atau restore. Sama pentingnya seperti melakukan save pada tugas MikroTik Word. Agar tugas tersebut tidak hilang, konfigurasi router memilih MikroTik juga harus di-save atau disimpan ke konfigurasi yang telah kita tambahkan tersebut tidak hilang. Fungsi menyimpan konfigurasi router MikroTik agar kita tidak perlu mengulang konfigurasi baru saat berganti router, agar kita tinggal memasukkan konfigurasi yang telah disimpan pada router saat router mengalami kerusakan. Itu efisien dan menghemat waktu ya guys. Tapi menghemat waktu dan energi. Karakteristik menyimpan dengan cara backup. Menyimpan seluruh konfigurasi dalam bentuk file. Format file adalah backup. File backup tersebut tidak bisa dibaca atau transkripsi. Cara memasuk kembali file backup harus di restore. Cara melakukan backup yaitu kita ke file, lalu kita ke backup, kita langsung klik backup ya guys. Backup, lalu passwordnya 123, lalu kita klik backup. Seperti itu. Nah, lalu file backup yang kita buat akan ditampilkan di file list tersebut. Contohnya seperti gambar di sini akan muncul backupnya. Jadi kita akan coba lagi ya, backup. Namanya jangan backup tapi backup Rehan contohnya ya guys. Backup Rehan lalu backup. Lalu di sini akan muncul backup Rehan backup ya, seperti itulah. Setelah itu kita akan melakukan restore. Restore merupakan satu-satunya memasukkan konfigurasi dengan format backup. Dikarenakan untuk filenya transkripsi, untuk melakukan restore kita buka menu file, lalu pada list kita memasukkan file backup yang kita terapkan pada router dengan cara klik upload.
lalu kita ke backup lalu kita buka. Oh ternyata tidak ada ya guys. Setelah itu ya seperti itulah, kita upload, lalu ya seperti gambar di samping, dan itu live selesai. Dan sekarang menyimpan konfigurasi dengan ekspor atau impor. Karakteristik menyimpan dengan cara ekspor, menyimpan seluruh konfigurasi dalam bentuk file, bisa menyimpan sebagian konfigurasi dalam bentuk file. Format file ada RSC. File ekspor tersebut bisa dibaca, tidak transkripsi. Cara memasang kembali file backup bisa diimport atau copy paste ke terminal router. Ekspor. Buka ekspor adalah buka new terminal, ketikkan perintah ekspor dengan rumus new terminal, lalu kita rumusnya ekspor file tadi kita filenya apa, backup rehan, lalu kita enter ya. Oh ternyata tidak ada, kita cek lagi ke file. Oh backup rehan backup ya, kita salahnya, berarti kita ulang lagi ekspor file sama dengan backup titik backup titik backup ya, lalu backup lalu kita enter. Setelah itu kita sudah ya, berarti kita sudah membackup-nya. Lalu kita setelah itu ya seperti gambar di samping, kita sudah membackup-nya. Lalu kita akan belajar shop reset router. Reset konfigurasi ini bertujuan untuk menghapus konfigurasi router mikrotik. Beberapa kondisi saat router disetting: saat ingin menjual router dengan kondisi murni tanpa konfigurasi, saat ingin memulai konfigurasi dari awal kembali setelah yang lama tidak diperlukan, saat membeli router namun kondisi routernya berisi konfigurasi yang tidak kita perlukan. Opsi reset konfigurasi ada 5 mode, yaitu keep user configuration, yaitu menghapus seluruh konfigurasi kecuali data user, akses router, konfigurasi kembali ke default atau setelan pabrik. Yang kedua itu dengan cache mode, yaitu menghapus seluruh konfigurasi dan mengaktifkan fitur cache mode yang digunakan sebagai controller pada wireless mikrotik. Dan yang ketiga yaitu no default configuration, yaitu menghapus seluruh konfigurasi termasuk kondisi default atau setelan pabrik, kondisi konfigurasi router kosong sama sekali. Dan yang keempat itu download backup, yaitu menghapus konfigurasi dan kembali ke setelan default tapi tidak ada file backup. Auto before reset backup pada penyimpanan file router, yaitu yang kelima itu tidak mencentang apapun, jadi tidak memilih yang di sini. Kembali ke setelan pabrik ya, seperti itu cara mereset ya. Cara mereset itu masuk ke sistem, lalu ke reset configuration, lalu pilih mana aja yang mau kita reset. Nah seperti itu. Dan cara hard reset router untuk bisa kita mereset langsung dari mikrotik routernya itu dengan menekan tombol rest seperti di sini ya, seperti gambar di samping itu. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan hard reset router, itu pastikan router sedang berada dalam kondisi mati, tidak terhubung dengan sumber daya.
tekan dan tahan tombol reset yang terdapat pada salah satu sisi router, jangan sampai lepas. Nyalakan router, hubungkan router dengan sumber daya selagi masih menahan tombol reset. Pada tahap ini lampu USR akan berkedip-kedip beberapa kali. Tunggu sampai lampu USR berhenti berkedip, lalu kita bisa berhenti menahan tombol reset. Sebaiknya berikan waktu untuk router selama kurang lebih 1 menit untuk router melakukan reboot. Ketiga, nah kita lewat aja karena ini kita harus membutuhkan langsung router, karena saya di sini hanya menggunakan wireless ya, jadi tidak menggunakan wireless jadi susah. Nah, wireless, kita akan belajar wireless. Wireless adalah teknologi tanpa kabel untuk melakukan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai perantara. Pengerti kabel dan teknologi wireless ini sangat berkembang dengan cepat. Di samping itu, berkembangnya teknologi wireless yang digunakan untuk akses ini. Wireless band memilih band merupakan cara untuk menentukan standar protokol yang digunakan oleh wireless interface. Selain menentukan standar protokol, band juga menentukan data rates yang bisa dilewatkan, channel frekuensis dan lebar channel. Satuan kekuatan sinyal wireless dBm. Satuan gelombang wireless GHz. Wireless 24 GHz. Memiliki channel yang sedikit, yaitu 14 channel, dan sering overlap frekuensi atau bergeser. Jangkauan jauh namun kekuatan sinyal kecil. Bismillah. Nah, selanjutnya wireless peer-to-peer. Peer-to-peer apa? Mudahnya peer-to-peer yakni link atau menghubungkan satu router dengan satu router tetangga. Tentunya kita sudah biasa dengan hubungan peer-to-peer menggunakan kabel, di mana hanya cuma satu menyolok kabel antar kedua router. Kedua itu memberi IP address di internet yang dicolok. Ketiga itu testing dan berhasil. Kali ini kita menghubungkan dengan dua router yaitu, tapi saya tidak mempraktekannya karena saya hanya sendiri. Jadi di sini saya butuh teman, tapi saya di sini teman saya juga sedang pada sibuk, jadi kita selesai. Nah, jadi kita langsung aja ke lab selanjutnya, itu MAC address filtering. Itu salah satu cara untuk MAC address filtering dengan cara akses itu salah satu cara untuk mendaftarkan MAC address stasiun mana saja yang boleh terhubung ke akses. Fungsinya adalah untuk tujuan keamanan jaringan. Langsung saja kita praktek, itu langsung ke wireless, langsung ke registration. Nah, di sini kita langsung metode pertama yang kita digunakan untuk mengakses serverboard langsung di sini aja. Kita untuk mendaftarkan MAC address ke access list, kita bisa klik tab access list, lalu MAC address yang ini ditambahkan dengan klik add, lalu masukkan MAC address itu ke access list, lalu klik, lalu kita punya ya, jadi pakai MAC address yang ini, lalu intinya ini saja ya, kita ngikutin yang di sebelah ya, soalnya di sini juga ininya ini, lalu apply, lalu oke, lalu di sini muncul, lalu kita, dan kalian kalau lebih simpelnya menggunakan MAC address. Jika kalian sudah beli MAC address, lalu kita akan dan setelah itu menggunakan MAC address filtering secara connectlist. Itu salah satu cara mendaftar MAC address point yang ingin dihubungkan oleh stasiun mendaftarkan MAC address access point yang ingin dihubungkan. Tujuannya agar stasiun tersebut hanya terhubung ke access point yang terdaftar di connectlist, meskipun terdapat beberapa access point dan SSID yang sama. Pada router stasiun di menu wireless terdapat tab registration menunjukkan informasi hasil point yang sedang kita hubungkan. Kita bisa mendaftarkan MAC address ke connectlist dengan cara klik connectlist, lalu tambahkan MAC address, lalu ini, lalu kontrol V ya, seperti di sini, lalu oke saja. Langsung di sini terdaftar dan di sini sudah terganti menjadi dan seperti inilah gambarannya ya guys. Lalu kita
Selanjutnya itu NSStream. Kita akan belajar NSStream. Apa itu NSStream? NSStream adalah filter mikrotik proprietary yang berfungsi untuk memusatkan sinyal wireless kepada perangkat tertentu. Tujuan dari protokol NSStream ini adalah untuk menguatkan link antar device serta untuk memaksimal throughput. Melihat informasi Ya, langsung saja kita ke wireless. Setelah ini wireless, lalu kita ke wireless interface, lalu kita klik ini, lalu kita enable, lalu setelah itu kita bikin ini menjadi AP bridge ya. Seperti ini AP bridge. Langsung SSID nya ini aja, RB mau connect script radio name nya radio, dan di mikrotik ada sebuah sistem lisensi dan level radio name nya terserah kita ya. fitur, namun pengguna harus membayar jika Script profile-nya default. Langsung setelah itu kita mikrotik yang bisa otomatis bersama biasanya dengan GUI untuk melihat informasi harus menggunakan GUI. Kalian tinggal pergi setelah ini kita sistem lalu klik apply, lalu klik kita lalu nah di sini sudah ada bikin lagi ke seperti ini. WDS. Sedangkan Oke, salah, ternyata kita harus virtual ya, wireless lagi. Ini security profile-nya default, ininya WLAN dan WLAN 1 ya, kita WLAN 3 SSID nya Rehan FF, lalu modenya jangan APB jadi oke, maaf ya guys, ininya kita ke luar dulu sebentar, ada masalah koneksi ya. Jadi sekian dari saya, kita tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.